Hello everyone, welcome to NBC Podcast bersama saya, Anissa Nurhasana, sebagai host untuk beberapa menit ke depan. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang asas netralitas ASN. ASN sebagai pelayan publik wajib mengutamakan kepentingan umum. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk bersikap netral. Nah, apa sih yang dimaksud dengan netralitas itu? Yuk langsung aja kita bahas netralitas ASN bersama narasumber kita, Kak Anggria. Halo Kak Anggria. Halo juga Kak Anissa. Nah, Kak Anggria, sebelum kita membahas mengenai netralitas lebih jauh, boleh dijelaskan terlebih dahulu apa sih netralitas itu? Jadi netralitas bagi ASN sudah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, asas netralitas dapat diartikan bahwa setiap pegawai aparatur sipil negara tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Untuk ruang lingkup dari netralitas sendiri, seperti ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Begitu, Kak. Wah, saya jadi makin penasaran, kenapa ASN harus bersifat netral? Dalam perjalanannya kan ASN bisa saja tidak selalu netral. Terus, upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga netralitas ASN? Nah, jadi gini Kak, netralitas itu kan merupakan tuntutan seorang aparatur sipil negara kan untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta harus bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Birokrasi kita ini kan juga masih dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan dalam negeri seperti pelayanan kepada masyarakat yang masih kurang, politisasi birokrasi terutama terjadi semenjak era desentralisasi dan otonomi daerah yang terkadang dapat mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan kata lain, birokrasi kita ini belum profesional untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Makanya untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, dan netral serta bebas dari intervensi politik. Juga harus bebas dari praktek KKN dan serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Gitu. Kalau begitu, bagaimana ya Kak seandainya ada ASN yang tidak netral? Misalnya, ASN menerima suap atau melakukan diskriminasi pada saat memberikan pelayanan. Nah, apa sih yang dilakukan pemerintah untuk menindaklanjuti ASN yang tidak netral tersebut? ASN yang tidak menerapkan asas netralitas itu kan biasanya mengakibatkan adanya konflik kepentingan kan dalam penyelenggaraan kebijakan publik dan pelayanan publik. Maka dari itu, biasanya ASN yang tidak menerapkan asas netralitas akan diberikan sanksi hukuman disiplin, mulai dari hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat. Biasanya sanksinya berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, kemudian penundaan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun gitu. Penjelasan yang barusan Kak Anggria sampaikan tadi itu kan berdasarkan dari sudut pandang pemerintah. Nah, kalau dari sudut pandang Kak Anggria sendiri sebagai seorang calon pegawai negeri sipil, semisal mengetahui adanya ASN yang tidak netral, tindakan apa yang dapat Kak Anggria lakukan? Kita mengambil contoh sikap tidak netral ASN pada masa pemilu atau pilkada aja ya Kak. Karena kan ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye baik secara langsung sebagai panitia maupun tidak langsung. Seperti halnya kampanye melalui media sosial. Nah, bila terjadi pelanggaran ASN pada masa pemilu atau pilkada, kita bisa mencatat, memfoto, atau merekam tindakan ASN tersebut, lalu melaporkan ke Bawaslu untuk level provinsi. Nah, dari laporan tersebut, maka Komisi Aparatur Sipil Negara akan mengeluarkan rekomendasi yang bersifat mengikat serta ancaman ringan, menengah hingga tingkat berat kepada ASN yang bertindak tidak netral tersebut. Baik Kak Anggria, terima kasih ya atas pemaparannya tentang netralitas ASN. Baik, sama-sama Kak. Wah, menarik sekali ya pembahasan kali ini. Dari pembahasan netralitas ASN, kita jadi mengetahui bahwa
Netralitas ASN sangat diperlukan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sekian podcast NBC kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.